komunikasi publik, hingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Kami dari kelompok 1, Magister Manajemen Universitas Medan Area, Stambuk 2024, yang beranggotakan saya sendiri, Murmadoni Harahap, Saudara Gilang Ramadan, Saudara Malwin Pahlevi Alamsah, Saudara Darmatsah Nasution, dan Saudara Hifyan Helmi akan menyampaikan resume chapter 1 dan 2 dari buku yang berjudul Digital Information System karya Dr. Hajah Nur Aisyah, salah satu dosen pasca sarjana Universitas Medan Area. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darmatsah Nasution, menjelaskan sedikit tentang chapter 1, konsep dasar dan ruang lingkup sistem informasi digital. Sistem informasi digital adalah kerangka teknologi dan proses yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyebarkan informasi secara elektronik. Sistem ini memainkan peran penting dalam berbagai industri karena meningkatkan efisiensi, keakuratan data, dan aksesibilitas data. Konsep dasar ada 4. Pertama, data dan informasi. Data adalah kumpulan fakta mentah, sedangkan informasi adalah data yang telah diolah atau diproses untuk menghasilkan makna dalam pengambilan keputusan. Kedua, teknologi digital. Sistem informasi digital memanfaatkan perangkat lunak dan perangkat keras untuk mengelola data secara efisiensi. 3, otomasi dan integrasi. Sistem ini memungkinkan otomatisasi proses bisnis serta integrasi dengan sistem lain untuk meningkatkan efisiensi. Keempat, privasi dan perlindungan terhadap akses data yang tidak sah sangat penting dalam sistem informasi digital. Selanjutnya, ruang lingkup. Ruang lingkup ada 5. Pertama, manajemen data. Penyimpanan dan pengolahan data dengan berbagai teknologi seperti database dan cloud computing. Kedua, sistem bisnis digunakan dalam ERP, Enterprise Resource Planning, SCM, Supply Chain Management, dan CRM, Customer Relationship Management. 3, komunikasi dan jaringan, mencakup infrastruktur internet, IoT, Internet of Things, dan sistem berbasis cloud. 4, analitik dan kecerdasan buatan. Pemanfaatan big data dan AI untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat. 5, keamanan informasi, melibatkan enkripsi, firewall, dan protokol keamanan untuk melindungi data. Sistem informasi digital menjadi tulang punggung transformasi bisnis dan industri modern sekarang ini. Teman-teman, kita lanjut mereview buku Digital Information System karya Ibu Aisyah. Pada chapter 1, di sini dijelaskan tentang cara kerja sistem informasi, di mana melibatkan input data, pemrosesan data, penyimpanan terstruktur, output informasi dalam format yang berguna, dan umpan balik untuk perbaikan sistem. Komponen tipikal SI itu meliputi perangkat keras, jaringan, software, data, serta manusia sebagai usernya. Dalam chapter ini juga dibahas mengenai berbagai macam sistem informasi, seperti sistem informasi manajemen, sistem kerja pengetahuan, sistem pendukung keputusan, business intelligence, sistem pemrosesan transaksi, dan sistem informasi eksekutif.
Pengelolaan sistem informasi memerlukan pemahaman mendalam terhadap kemampuan sistem dan kebutuhan pengguna, serta perhatian terhadap keamanan sistem dan manajemen data. Terakhir, di chapter ini disinggung tentang konsep strategi dalam bisnis yang terbagi menjadi strategi corporate, strategi bisnis, dan strategi fungsional dengan tujuan mencapai keuntungan di atas rata-rata melalui keunggulan yang kompetitif. Mungkin demikian review chapter 1. Terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di video penjelasan chapter 2 tentang peran teknologi informasi untuk keunggulan kompetitif. Mari kita bedah bagaimana teknologi ini bisa menjadi senjata ampuh untuk memenangkan persaingan. Kamera, rolling, action. Di bab ini, kita akan mulai dengan memahami apa itu teknologi informasi untuk keunggulan kompetitif. Sederhananya, ini adalah sistem penyampaian layanan digital yang memungkinkan kita berinteraksi tanpa harus bertemu langsung. Contohnya, webinar atau konferensi video. Tapi, teknologi informasi tidak bisa berdiri sendiri. Kerja tim yang solid adalah kunci. Ada beberapa tipe teamwork, mulai dari tim pemecah masalah, tim mandiri, tim lintas fungsi, hingga tim virtual. Semua jenis tim ini penting untuk memanfaatkan teknologi informasi secara efektif dan mencapai tujuan bersama. Baik, sistem informasi memiliki kekuatan besar. Mereka bisa melakukan komputasi dan manipulasi data, memfasilitasi komunikasi, menyimpan dan mengakses data dengan mudah, serta mengorganisasi dan menyajikan informasi. Dalam organisasi yang berfokus pada layanan, sistem informasi membantu berbagai tingkatan, dari eksekusi hingga operasional. Selain itu, komunikasi yang efektif juga sangat penting. Ada beberapa level komunikasi, mulai dari intrapersonal, interpersonal, komunikasi kelompok kecil, komunikasi publik, hingga komunikasi massa dan ekstrapersonal, manusia dengan non-manusia. Data memainkan peran sentral dalam organisasi. Sistem informasi membantu kita mengelola data di berbagai tingkatan, mulai dari sistem level strategis untuk pengambilan keputusan hingga sistem level operasional dalam sistem layanan bisnis. Dengan data yang baik, kita bisa meraih keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti teknologi, pasar, dan masyarakat. Organisasi harus mampu beradaptasi dengan perubahan di lingkungan eksternal untuk tetap unggul. Organisasi dapat merespon persaingan dengan berbagai cara, seperti menerapkan sistem strategis, melakukan perbaikan berkelanjutan, rekayasa ulang proses bisnis, membentuk aliansi bisnis, dan memanfaatkan e-commerce. Teknologi informasi memiliki dampak besar pada keunggulan kompetitif, baik dalam hal efisiensi biaya maupun diferensiasi produk. Untuk memahami keunggulan kompetitif lebih dalam, kita bisa menggunakan model rantai nilai Porter yang membagi aktivitas bisnis menjadi aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Selain itu, model 5 kekuatan persaingan Porter membantu kita menganalisis intensitas persaingan di industri. Keunggulan kompetitif tidak hanya berlaku di tingkat domestik, tetapi juga internasional. Teori keunggulan komparatif menjelaskan bagaimana negara-negara dapat fokus pada produksi barang yang menggunakan sumber daya yang mereka miliki secara efisien. Kerangka berlian Porter membantu kita menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing suatu negara atau perusahaan di pasar global, seperti kondisi faktor, kondisi permintaan, industri terkait dan pendukung, serta strategi, struktur, dan persaingan perusahaan. Nah, itulah tadi penjelasan singkat tentang chapter 2. Semoga video ini membantu Anda memahami peran penting teknologi informasi dalam menciptakan keunggulan kompetitif. Jangan ragu untuk bertanya jika ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut. Terima kasih. See you. Demikianlah hasil resume kami terhadap buku Digital Information System karya Dr. Hajah Nur Aisyah, chapter 1 dan 2. Akhirul kalam, kami ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.